Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys. Hai guys. Okay, here we will explain the 9.1 chapter material about triangle. The first material will be explained by Mbak Nida Hanifah. Untuk Mbak Nida Hanifah, dipersilahkan. Okay, I will explain what is explained in this next chapter. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa yang nantinya akan dijelaskan pada bab yang ke-9 ini. Chapter 9 consists of two sections. Jadi bab 9 ini dibagi menjadi dua bagian. This chapter discuss several types of triangles and their properties. Bagian ini mendiskusikan jenis-jenis dari segitiga dan sifat-sifatnya. The discussion includes the categorization of triangles based on the length of the sides and the measure of the angles. Kemudian kita juga mendiskusikan nantinya ada pembahasan dikategorikan atau dikelompokkan segitiga berdasarkan dari panjang sisinya dan measure of angles dan besar sudutnya. It is completed by discussing about the sum of the angles including the exterior and interior angles of a triangle. Jadi it is completed, jadi ini akan dibahas tentang jumlah dari segitiga segitiga baik dari sudut segitiga baik dari dalam maupun dari luar sudut segitiga. Jadi bagian yang pertama nanti akan dikelompokkan berdasarkan panjang sisinya, length of sides, dan besar sudutnya atau measure of angles. Dan kemudian membahas juga tentang dijumlahkannya baik dari exterior angles and interior angles, baik dari dalam sudut maupun luar sudutnya. The last section di akhir atau bagian yang kedua discuss how to draw a triangle and their lengths. Jadi di akhir bagian ini akan mendiskusikan bagaimana cara menggambar segitiga and their lengths dan garisnya. Firstly, yang pertama, we are going to learn how to draw right angle triangle. Yang pertama kita akan belajar bagaimana caranya menggambar right angles. Jadi menggambar segitiga siku-siku. Kemudian isosceles triangles, segitiga sama kaki, and then equilateral triangles, segitiga sama sisi. Then we discuss how to draw perpendicular bisector, altitude, and median. And then selanjutnya kita akan menggambar sudut bagi tegak lurus. Kemudian ada bisector atau sudut bagi, altitude ketinggian, dan median. This chapter is closed by presenting how to solve a problem solving. Di bab ini diakhiri dengan mempresentasikan atau menampilkan bagaimana caranya memecahkan sebuah masalah. There are some strategies of to solve problems. Disediakan juga strategi atau cara-caranya untuk memecahkan sebuah masalah tersebut. For two examples in this chapter, we use the strategies of writing an equation and drawing a figure. Untuk kedua contoh di bab ini, kita akan menggunakan strategi yang mana dengan cara menulis persamaan and drawing a figure, dengan menggambar sebuah angka. Bisa dilihat untuk lebih jelasnya, kita lihat pada bagian di bawah di samping ini, lengths and angles, yang seperti video yang pertama yang telah kita bertiga buat tentang garis dan sudut, itu dibagi menjadi dua, yaitu types of triangle and lengths of triangle, yaitu tipe dari segitiga dan garis pada segitiga. Nah, pada tips of triangle dibagi menjadi dua, yaitu based on sides and based on angles. Jadi dibagi menjadi dua berdasarkan sisi and based of angles berdasarkan sudutnya. Untuk berdasarkan sisi dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada right angle triangles atau segitiga siku-siku, isosceles triangles atau segitiga sama kaki, dan equilateral triangles segitiga sama sisi.
Kemudian segitiga yang dibagi berdasarkan besar sudutnya itu ada acute triangles, yang kedua ada right triangles, yang ketiga ada obtuse triangle. Acute itu segitiga lancip, kalau right triangle itu adalah segitiga siku-siku. Kemudian kalau obtuse triangle itu adalah segitiga tumpul. Kemudian untuk lines of triangles atau garis pada segitiga itu ada bisector atau bisector perpendicular, garis bagi tegak lurus, atau bisektor garis bagi. Kemudian ada altitude itu ketinggian, dan median, yang terakhir ada median. Untuk selanjutnya akan dibacakan materinya, dijelaskan oleh Mbak Mia. Okay, next. Selection 9.1 Triangle and their types. Jadi di bagian 9.1 ini saya akan menjelaskan segitiga dan jenisnya. Types of triangles. Learning objective 1. To determine the types of triangle. Pada bagian A yaitu jenis segitiga, ada tujuan pembelajarannya. Yang satu untuk menentukan jenis-jenis segitiga. To find the sum of the angles of a triangles. Yang kedua untuk menemukan jumlah sudut segitiga. 3. To describe the relation between exterior and interior angles. Yang ketiga untuk menggambarkan hubungan antara eksterior dan sudut dalam. 5. To find the formula for the perimeter and area of a triangle. Yang keempat, mencari rumus keliling dan luas segitiga. Key themes, istilah kunci. Aqueous triangle, isosceles triangle, scale triangle, right triangle, obtuse triangle, acute triangle, exterior angle, interior angle. Jadi pada istilah kunci yang pertama sama dengan sisi, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga siku-siku, segitiga tumpul, segitiga lancip, sudut luar, sudut interior. Next one, types of triangle based on the length of the sides. Yang pertama, jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Teman-teman bisa lihat tabel di bawah. Itu ada segitiga ABC, ada segitiga DEF, ada segitiga PQR. I use a ruler to measure the length of the sides of ABC. B. Are there are equal sides? If so, how many are they? C. Be looking at the length of the side. What kind of triangle is ABC? Explain it. D. Request question I to C for D, F, E. Repeat equation I to C for PQR. Yang A, gunakan penggaris untuk mengukur panjang sisi ABC. Yang B, apakah ada sisi yang sama? Jika demikian, berapa banyak mereka? C, dengan melihat panjang sisi-sisinya, jenis segitiga apakah itu? ABC, jelaskan itu. D. Ulangi pertanyaan A sampai C untuk D, E, F. E. Ulangi pertanyaan A sampai C untuk P, Q, R. Okay, next. Equilateral triangle is a triangle which has three equal sides. Segitiga sama sisi adalah segitiga yang memiliki 3 sisi sama panjang.
Isosceles triangle is a triangle which has two equal sides. Segitiga sama kaki adalah segitiga yang memiliki dua sisi sama panjang. Skyline triangle is a triangle which has no equal sides. Segitiga tak sama adalah segitiga yang tidak memiliki sisi sama panjang. Oke, thanks your for attention. Terima kasih atas perhatiannya. I hope you can understand dan kami berharap kamu semua dapat memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.